Ya, jadi di video kali ini gue pengen cobain ada sebuah tempat makan atau rumah makan Padang yang baru aja buka di daerah Cikarang. Iya, jauh banget emang, seriusan. Gue dari Jakarta sejam cuma buat makan nasi Padang. Ya, ini dia nasi Padangnya, namanya nasi Padang Sinar Dedi Cahyadi. Nasi Padang Deddy Corbuzier. Namanya adalah Gadang Barubah. Ya, ini gue lihat sih kayaknya ini baru banget buka gitu ya. Jadi gue penasaran, dan dari kalian juga banyak yang request buat gue datengin. Seperti biasa, kalau suara konsumen, gue nggak turun. Indra yang bakal turun dan beli menu-menunya, dan nanti bakal di-record pakai handphone aja. Jadi ulasan di sini pure ulasan dari konsumen awam, penikmat makanan, bukan dari sudut pandang orang yang profesional atau dari chef dan sebagainya. Ini pure suara konsumen sesuai dengan nama kontennya. So, ini dia pendapat gue tentang Gadang. Oh ya. Gue imah mulu, gue gara-gara orang Sunda. Gue imah Barubah tadi. Gadang Barubah. Skuy. Ya, jadi ini dia makanannya atau si nasi Padang Om Dedinya udah kita beli ya. Jadi Indra udah beli. Nah, ini tuh gue beli beberapa menu aja. Kita datang ke sini tuh hari Jumat. Ternyata tadi tuh gue parkir di sini dulu, terus gue tinggal sholat Jumat kan ya. Gue lihat sebelum sholat Jumat sudah banyak yang makan. Kita datang ke sana selesai sholat Jumat malah sepi ya. Karena pas gue lihat bukan udah sepi, banyak yang sudah habis gitu loh. Tapi untungnya gue masih kedapetan. Nah, di sini gue udah pesan beberapa menunya yang recommended menurut Gadang Barubah. Gue lupa mulu namanya. Nah, jadi katanya ini menu-menu yang recommendednya ya di Volte Padang gitu ya. Gue udah pesen nasi rames, gue pesen rendang, gue pesen tunjang gitu-gitulah ya. Dan poin positifnya sebelum gue bahas makanannya ya. Jadi berdasarkan pengalamannya Indra tadi turun, itu dia pelayannya banyak, cepet banget ngelayaninnya, profesional. Jadi kita acungin jempol dulu buat servisnya gitu ya. Dan ini tuh lauknya masih panas semuanya. Oke. Ini sumpah guys, nggak ada apa undangan sama sekali. Ini bener-bener gue datang, dia nggak tahu kita mau ngonten. Kita ngonten di mobil. Ini parkirannya depannya Gadang Barubahnya nih kita. Oh, tapi kita juga nggak tahu ya, karena ini kan masih trial. Semoga aja servisnya juga konsisten gitu loh. Karena masih trial, pelayanannya kita nggak tahu nanti ke depannya gimana. Ya kita berharap semoga servisnya konsisten, kualitas makanannya kalau enak konsisten. Tapi kalau kurang ya kena kritik. Oke, di sini udah beli gua menunya. Di sini ada nasi rames. Harga normalnya tuh 22.000 coy. Tuh, cuman ada keterangan di bonnya, ada diskon trial 20%. Lumayan nih kalau lu pengen cobain. Gue nggak tahu sih diskon trialnya sampai kapan. Ada diskon trial opening 20%. Berarti ini nasi rames 22.000 dikurang 4.400 berapa tuh? 18, 17.600 coy. Ya dengan harga 22.000 sebenarnya apa sih yang lu dapet? Nah, yang lu dapet adalah nasi ya. Nasinya sih standar nasi rames, banyak bisa gue bilang. Terus ada daun singkong, ada bumbu gulai, bumbu rendang kelihatannya ya. Terus ada nangka nih kalau gue lihat di sini nih. Nangka apa? Kok kayak nangka kayak krecek deh. Ntar kita bongkar aja lah ya. Ada sambal hijau juga kelihatannya. Lu mungkin akan bilang kayak 22.000 udah baru nasinya doang, belum ada lauk gitu kan. Mengingat mungkin ini di mall gitu ya. Jadi mungkin harganya segini, harganya oke-oke aja mungkin. Mungkin biaya sewa di sini juga mahal gitu ya. Tapi kalau mengingat jauh-jauh ke Cikarang, oh iya ya mahal. Kita cobain dulu, mungkin enak banget gitu ya. Ya, seperti biasa sebelum gue coba, gue harus minum dulu. Dan di sini udah ada yang nitip nama gelas ya, dari si Watch Keleh. Dia bilang katanya, "Bang, tolong setelah ini gelasnya pakai nama gue, Firman. Gue bentar lagi mau sidang skripsi, semoga aman." Thank you, Bang. Ya, kita doain Firman, semoga aman ya. Minum dulu bersama Firman. Semoga pengujinya ngeblank. Yuk, bismillah. Kita cobain nasinya dulu, coy. Ya, kita lihat ya. Wah, nasinya loh. Nasinya tipe yang perak, tapi peraknya tuh nggak yang terlalu perak banget. Jadi semi-semi pulen, tapi masih cocok ketika kena kuahnya. Jadi nggak terlalu benyek. Jadi kalau lu yang nggak suka banget nasi perak, ini masih bisa masuk banget. Terus abis itu, oh ternyata gue kira nangka ya. Ini kentang balado gitu coy. Ini tuh sambal kentang ya, tuh. Fair aja sih porsi sambal kentangnya ya. Terus di sini juga ada sambal hijau ya. Sambal hijaunya nggak begitu banyak, tapi oke lah. Nggak begitu banyak ya. Apa udah kecampur? Nggak begitu banyak nih sambal hijaunya. Terus dapat daun singkong. Kita tes dulu nasi sama lauknya nih. Daun hijau, sambal hijau, kentang. Kita kasih bumbu rendangnya sama daun singkong. Tuh, nasinya sih nasi main aman. Jadi kayak tetap perak, tetap kena bumbu padangnya dia atau bumbu rendangnya dia aman gitu loh. Nggak benyek, tapi juga nggak kering. Jadi buat orang yang apa namanya kayak menyesuaikan gitu, kayak buat orang yang nggak terbiasa makan perak pasti ya oke gitu, masih masuk juga. Cobain ya, mari.
Nasinya sih gue cocok. Nasinya sih gue cocok ya. Yang penting bukan tipe padang manis dari menu yang gue coba. Bumbu gulainya ketemu bumbu rendangnya juga mantep. Cobain lagi ya. Nih, ditambah kemak, bumbu gulai sama bumbu rendangnya. Gue tes dulu. Yoks, ya mari. Sebenarnya untuk ukuran nasi banyak, udah bisa dibilang banyak, cuman nggak sebanyak tempat makan Padang yang pernah gue coba. Kayak misalnya di tempat sederhana, seingat gue lebih banyak dari ini. Tapi ini udah termasuk banyak sih kalau menurut gue. Dan bumbu rendang sama gulainya bisa gue bilang enak. Tapi gue penasaran, kita coba sama lauknya aja langsung lah ya. Nah, di sini gue udah beli rendang ya. Ini harganya 33.000. Kita cobain rendangnya, kita buka. Kita tuang rendangnya. Wah, bumbunya kelihatan pekat nih. Oh, gede rendangnya ya. Bumbunya hitam pekat gini, gue demen nih. Ini dia rendangnya. Tuh. Ukurannya sih lumayan coy. Kelihatan bumbunya pekat. Kalau dari harga 33.000 ukuran segini menurut gue standar restoran Padang ya. Ini kita cobain dulu ya. Cobain rendangnya ya. Mari. Bismillah. Enak rendangnya. Pedas-pedasnya dapet. Bold. Bumbunya pekat. Asinnya nggak nanggung kalau menurut gue. Masih ada tekstur-tekstur bumbu halusnya gitu loh. Kelapanya juga berasa. Enak kata gue rendangnya. Malah ini gue bisa bilang rendang yang pedesnya cukup main. Kalau buat gue. Gue coba makan pakai nasinya ya. Rendangnya ini udah proper sih kalau menurut gue aja. Jadi dia teksturnya tuh yang kering gini. Oke, tuh. Tapi bukan berarti keras. Nice ya. Kita kasih bumbu. Kasih sambal hijaunya dikit. Wok-wok sama nasi. Yuk, skuy. Enak kok, seriusan. Gue kalau misalnya ada yang menurut gue kurang, gue akan bilang guys. Tapi menurut gue enak-enak aja. Cuma pantangannya cuma satu sih kalau kata gue. Gue nggak bakal balik lagi ke sini karena jauh doang. Beneran dah. Sebenarnya nilai uniknya adalah di mall ada Padang yang proper gitu loh. Yang rasanya tuh beneran restoran Padang. Biasanya kan di mall-mall gitu jarang ya. Malah nggak ada kan ya. Tapi di mall ada Padang gitu loh. Bahkan tadi gue ngelewatin jalan di LG-nya, maksudnya di lantai dasarnya gitu kan. Kita lewatin bagian tengahnya tuh udah bau rendang, sumpah. Gue nggak pernah loh lewat tengah bagian mall bau rendang. Bau rendang, coy. Ya makan lagi ya. Biasanya kan kalau di mall gitu kan, kalau kita lewat bagian tengah, oh bau crepes, oh bau ini pepper lunch, oh bau Korean barbecue. Ini bau rendang. Yuk, skuy. Masih hangat, buka gue. Oke, untuk rendangnya sih saya cocok ya. Rasanya enak. Nah, gue pengen cobain ada menu berikutnya yang pengen gue coba. Yang udah gue beli gitu ya. Kita cobain ke menu berikutnya. Nah, di sini gue udah beli paru sambal hijau. Ini harganya 30.000. Kita cobain ya. Nah, kita tuang. Kita lihat apakah parunya banyak. Oh, ukurannya dia potongnya agak lebar-lebar. 1, 2, 3... 4, 5. Nah sebenarnya sih porsi parunya emang gak begitu banyak ya. Cuman kayaknya harga segini emang mahal disewa sih kalau kata gue. Tuh, tapi oke lah. Cuman sambal hijaunya emang meriah banget, kayak banyak banget gitu. Coba kita cobain ya. Coba gue wok langsung sama nasi. Yoks. Yuk mari, close the door. Semua dari makanannya seasoningnya gak ada yang nanggung. Asinnya tuh menyentuh requirement lidah gue. Gue tuh demen banget yang gini nih. Meskipun muka gue mungkin Sunda, tapi lidah gue Sumatera banget coy. Sambal hijaunya juga enak. Aroma bawang putihnya main, minyaknya nggak lebay, balance aja untuk porsi minyaknya. Asin-asin dan pedasnya tuh dapet gitu loh. Parunya juga kenyal dan nggak berbau. Lagi ya, ini parunya dipotong tipis-tipis, kenyal. Kita uwak-uwak gini dah. Nih sama bumbu rendang nih. Gue kira gue bakal mencak-mencak nih. Ternyata oke juga. Om Deddy diem-diem buka Padang mantep juga. Tapi kenapa di Cikarang anjay jauh banget. Yuk. Enak sumpah. Ya, menurut gue untuk si parunya sendiri enak. Gue cocok. Apalagi ketika lu makan ini, parunya, sambal hijaunya gitu kan. Kena bumbu rendangnya enak sumpah, nggak bohong gue cocok sih. Menurut gue jadi dapet gitu loh, Padang gitu, real Padangnya dapet gitu. Oke, kita cobain aja di sini dan menu terakhir tentunya ini menu yang banyak diminati para pecinta-pecinta kolesterol ya. Di sini ada tunjang, kita cobain tunjang ya. Ya di sini ada gulai tunjang yang gue beli dengan harga 36.000 ya.
Sebenarnya sih ya, harga-harga menunya di sini tuh emang agak mahal gitu ya buat gue pribadi. Buat gue pribadi emang agak mahal. Cuman mungkin yang menjadi pertimbangan gue ini karena lokasinya di mall. Karena biasanya kalau gue beli gulai tunjang, beli rendang itu harganya sama yang punya Om Ded ini selisihnya 7 ribuan. Kayak misalnya di Sederhana, daerah Cilandak tuh. Misalnya nih gulai tunjangnya 36 ya mungkin di Sederhana tuh biasanya gue beli sekitar 29-30 lah. Jadi emang agak lebih mahal. Cuman mungkin ya itu karena mungkin sewa di mall ini. Jadi kita cobain aja lah ya. Ini gue tuang. Wah anjay, tunjangnya sih mantep coy, gue tuangnya langsung dah. Dia kayak bumbunya tipenya yang lumayan kental sih. Tapi kan ada yang tunjang tipenya yang kelihatan agak merah tuh. Kelihatan kayak ada cabai sambel-sambelnya gitu ya. Kayak merah gitu warna. Ini tipenya yang kuning. Coba kita coba ya. Harum sih. Cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut banget. Tunjangnya lembut banget, parah. Coba lagi. Asin-asinnya dapet, aroma rempahnya kenceng. Cuman kalau menurut gue lebih seneng tuh kalau gulai tunjang. Kalau ini preferensi ya. Gue demennya gulai tunjang tuh yang masih ada sedikit rasa pedesnya. Kalau ini dia pure gurih. Enak sumpah. Coba kita hajar barengan sama lauknya. Sama nasinya. Ini lembut banget sumpah, nggak bohong gulai tunjangnya. Bumbunya cukup bold sih menurut gue Om Deddy nih. Tuh kental juga ya. Kasih ini nih. Aduh bumbu rendang, bumbu sambal hijau kita tumplukin ke sini. Kita wok-wok. Yoks. Sumpah gue gak peres, gue gak takut sama Om Deddy. Maksudnya kayak, lu review enak-enak karena takut ya? Kagak. Lu kalau review makanan gak takut lagi gue. Maksudnya, gue kan pure review makanan, bukan review orangnya ya. Kalau kecuali gue kayak gini, bicepnya lembek, gak mungkin dong. Ini kan kayak menurut gue, tunjangnya gitu yang enak. Gue kan gak review orangnya. Nih, coba kita makan lagi ya. Nih, lembut banget. Ini tunjangnya menurut gue porsinya oke. Dan dia tipenya yang bener-bener lembut, kenyal gitu. Menurut gue ini on point banget secara tekstur ya. Gue demen sih tunjangnya. Gue sih dari segi rasa approve untuk sebuah padang yang ada di mall. Tapi rasanya bener-bener proper. Udah lah, gue makan penutupan dulu lah ya. Nah, ini sih gue dapetnya oke ya. Tunjangnya tuh yang gak ada tulangnya. Gue gak tahu sih sebenarnya ada yang bagian ada tulangnya apa enggak. Cuman yang gue dapet ini pure kenyil-kenyil ya gitu loh. Gak ada tulangnya. Udah suapan penutupan ya. Paru masuk, tunjang udah di dalam, cabai hijau. Mari, skuy. Wow banget dah. Good. Conclusion dari gue ya, sebenarnya dari segi rasanya udah oke, pelayanannya oke. Dari segi harga emang agak lebih mahal dibandingkan restoran Padang yang biasa gue coba kayak di Sederhana. Ini agak sedikit lebih mahal kalau menurut gue. Tapi mengingat ini sewanya lagi-lagi di mall gitu loh. Nah, lalu pertanyaannya apakah layak lu jauh-jauh misalnya datang dari Jakarta hanya untuk makan padangnya Om Ded ini? Kalau menurut gue pribadi, rasanya sebenarnya masih banyak padang serupa yang misalnya kayak ini sebenarnya kalau lu makan sama Sederhana juga rasanya mirip-mirip. Ya udah kayak padang umumnya yang enak gitu loh. Lu harus jauh-jauh dari misalnya kayak gue nih dari Jaksel terus ke Cikarang cuma buat makan padang. Enggak sih gue nggak bakal sih. Ya gue bisa menikmati padang modelan kayak gini di Jakarta juga ada gitu. Ya cuman kalau lu warga Cikarang lagi main di Pollux nih, mungkin di Pollux ada XX1 atau apa gitu kan. Aduh lapar banget nih, pengen padang. Biasanya kan kita harus keluar mall. Ada di bawah gitu loh si rumah makannya Om Ded. Cuman kalau lu lagi di Bekasi gitu atau lagi di mana ya, kalau menurut gue sih jauh ke sini bener dah. Mendingan padang lain. Itu pendapat gue pribadi ya. Cuma kalau lagi di Pollux, aduh pengen padang ada gitu. Tapi overall, gue sih tidak kecewa dengan kualitas makanannya. Karena menurut gue ini padang yang proper dan enak. Gue akuin enak, sumpah. Ya enak Padang gitu loh. Gimana sih maksud gue? Ngerti kan? Oke, segitu aja lah video gue kali ini. Tapi lagi-lagi review gue di sini adalah review berdasarkan pure konsumen gitu loh. Jadi bisa aja ini gue nggak pernah bilang lidah gue jadi patokan. Jadi mending lu cobain sendiri kalau mau cobain. Ini bisa aja cocok di gue, nggak cocok di lu. Bisa juga sebaliknya. Segitu aja lah video gue kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya karena enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.